Daftar isi presentasi. 1. Perkenalan anggota kelompok. 2. Definisi tektonisme. 3. Pembagian tektonisme. 4. Bentuk-bentuk lipatan atau fault. 5. Macam-macam patahan atau sesar. 6. Penutup. Perkenalan kelompok. Revi Salsabila, Liza Sabila Zalti, dan Angela Dwi Puspita. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat penggerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu A. Epirogenetik, yaitu gerakan naik turunnya daratan meliputi wilayah yang luas dan pada waktu yang lama. Epirogenetik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Epirogenetik positif, yaitu gerakan turun daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Contohnya turunnya pulau-pulau Indonesia bagian timur, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda. 2. Epirogenetik negatif, yaitu gerakan daratan-daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Contohnya naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton. B. Orogenetik, yaitu pergerakan daratan yang meliputi wilayah yang sempit dan waktu yang singkat. Orogenetik terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Lipatan, yaitu sebuah lapisan kulit bumi yang elastis berkerut melipat bergerak secara horizontal yang kemudian menghasilkan relief muka bumi berbentuk pegunungan. Contoh, pegunungan muda Sirkum, Pasifik, dan Mediterania. 2. Patahan, yaitu sebuah lapisan kulit bumi yang rapuh menjadi retak atau patah yang diakibatkan oleh gerak tekanan horizontal dan vertikal. Bentuk-bentuk lipatan. 1. Lipatan tegak merupakan suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena bertemunya dua kekuatan yang sama besar sehingga saling menekan sehingga membentuk lipatan yang sungguhnya tegak lurus dan simetris pada bidang lipatan. Kedua, lipatan miring merupakan suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena bertemunya dua kekuatan yang tidak seimbang pada tiap sisinya, sehingga membentuk lipatan dengan sumbu antiklinalnya sedikit miring. Ketiga, lipatan menggantung adalah merupakan suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena bertemunya dua kekuatan yang tidak seimbang antara satu sisi dengan sisi lain, sehingga membuat antilichnal dan skinclinalnya miring. 4. Lipatan rebah merupakan suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena dorongan dari suatu tekanan horizontal searah yang kuat dari satu sisi pada dasar lipatan hingga membuat antiklinalnya rebah. Yang kelima, lipatan isoklinal mempunyai bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. 6. Lipatan sesar sungkup. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain lipatan sesar sungkup adalah overthrust. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Macam-macam patahan. 1. Sesar naik. Sesar naik atau reverse fault atau Durst fault ditandai dengan salah satu blok batuan yang bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke bawah. Lokasi reverse fault biasanya terjadi di area di mana dua lempeng tektonik bertabrakan.
2. Sesar turun. Sesar turun atau normal fault adalah pergeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Sesar ini terjadi saat gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal. Disebabkan gaya tekan maksimum secara vertikal itu, salah satu bidang batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. 3. Sesar mendatar. Sesar mendatar adalah sesar yang arah pergerakannya sejajar. Sesar mendatar ini juga dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu sesar mendatar dekstral dan sesar mendatar sinistral. Sesar mendatar dekstral adalah sesar yang pergerakannya ke arah kanan, sedangkan sesar mendatar sinistral pergerakannya ke arah kiri. Sekian, terima kasih.